Sobat YouTube, bertemu lagi di channelku Nurmala. Di video kali ini, aku akan memperkenalkan novel perdanaku yang berjudul Elegi 99. Novel ini baru rilis tahun 2002 di bulan Juli. Selanjutnya, saya akan membacakan resume novel Elegi 99. Yuk ikuti dan jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian dapat mengikuti video-video selanjutnya tentang pembacaan novel Elegi 99. Yuk kita ikuti. Elegi 99 sebenarnya sudah lama saya tulis tetapi tidak sempat saya terbitkan. Kemudian pada tahun 2022 saya berkeinginan untuk menerbitkan novel tersebut. Setelah saya recycle dan diterbitkan oleh Guipedia dengan jumlah halaman setebal 342 halaman. Novel ini mengambil setting waktu di tahun 99 sesuai dengan judulnya Elegi 99. Jadi tahun dimana belum adanya handphone dan kecanggihan teknologi lainnya. Sedangkan latar tempatnya pada sebuah kapal yang sedang berlayar dari pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menuju pelabuhan Yosudarso Ambon. Jadi 80% laut yang ditampilkan. Selebihnya latarnya di kota Ambon dan sebagian kecil di kota Palembang. Novel berkisah tentang peliknya hubungan asmara antara Martin, pemuda Ambon, dengan Naura, gadis Palembang. Novel ini jauh dari kesan-kesan pornografi karena di sini pengarang murni menampilkan tentang bagaimana kedua pemuda ini menyelesaikan masalah percintaannya di antara perbedaan keyakinan, budaya, dan latar belakang pendidikan dan keluarga. Kisah berawal dari pertemuan Naura dan Martin secara tidak sengaja pada saat mereka sama-sama berlayar dari pelabuhan Tanjung Priok menuju kota Ambon. Naura adalah salah satu peserta pertukaran pemuda antar provinsi dari kota Palembang. Naura sebenarnya trauma terhadap air akibat kecelakaan yang menimpanya waktu kecil. Sedangkan Martin, pemuda asal Ambon yang sedang melakukan perjalanan bisnis ke Jakarta, ia sengaja memilih kembali ke Ambon dengan menggunakan kapal karena ingin menikmati suasana laut. Di awal pelayarannya tiba-tiba Naura jatuh pingsan. Ternyata traumanya belum juga hilang. Martin yang menyaksikan kejadian itu merasa iba dan berinisiatif untuk membantunya. Martin menawarkan agar Naura dibawa ke ruangannya saja. Akhirnya, karena bingung harus berbuat apa, Raisa menerima tawaran Martin. Setelah Naura berada di ruangan Martin, Raisa pamit untuk memberitahukan teman-temannya yang lain. Di luar dugaan, tiba-tiba Naura siuman dan kaget mendapati ia berada di ruangan yang tidak ia kenal bersama seorang laki-laki. Pertengkaran pun terjadi dan Naura sempat menampar Martin. Tentu saja hal itu membuat berang Martin. Walaupun Martin sebenarnya bukanlah laki-laki yang baik-baik, boleh dikatakan Martin ini seorang laki-laki playboy, tapi apa yang dia lakukan pada Naura murni atas dasar kemanusiaan. Ia benar-benar ingin membantu Naura. Tanpa Martin sadari, pertemuannya dengan Naura telah mengusik hatinya. Rasa penasarannya mulai muncul dan diam-diam ia mencari tahu tentang Naura. Dalam perjalanan selama 6 hari 6 malam, ia berhasil mendekati teman-teman Naura, terlebih lagi Raisa yang merupakan teman dekat Naura. Ketika kapal merapat di pelabuhan Yosudarso, Martin berjanji kepada Naura dan teman-temannya bahwa ia akan datang mengunjungi mereka. Dan di sini kisah dimulai. Sejak bertemu Naura, diam-diam Martin telah jatuh hati pada Naura.
Akan tetapi, ia belum bisa menyimpulkan dan memutuskan apakah dia harus mengungkapkan perasaannya pada Naura. Akan tetapi, seiring dengan perjalanan waktu, Martin memutuskan untuk mengatakan semuanya kepada Naura, walaupun dengan resiko bahwa Naura akan menjauhinya karena perbedaan keyakinan di antara mereka. Sebenarnya ada banyak hal yang membuat mereka berbeda. Selain keyakinan, Martin sebenarnya adalah cowok playboy yang senangnya mempermainkan perempuan. Sebenarnya baginya perempuan itu adalah hal gampang. Ia selalu melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya dan tidak pernah berpikir bahwa akan mengakhiri hubungannya dengan wanita dengan sebuah perkawinan. Selain itu, Martin meskipun di KTP-nya tercatat beragama Kristen, tetapi ia lebih ke ateis. Dia melakukan sesuatu sesuai keinginannya dan tidak mempercayai adanya Tuhan. Sementara Naura adalah gadis solehah yang dididik dengan aturan agama yang kuat oleh kedua orang tuanya dan mempunyai pembawaan yang santun dan lemah lembut. Ia juga tidak mengenal kata pacaran. Tapi Naura seorang gadis yang supel dan bisa bersahabat dengan siapapun. Setelah beberapa minggu, tanpa diduga ternyata Martin benar-benar menepati janjinya. Ia datang mengunjungi Naura dan teman-temannya. Sebenarnya Naura sudah tidak berpikir bahwa Martin akan datang karena sudah beberapa minggu. Tetapi ternyata Martin memiliki pemikiran yang berbeda. Ia membutuhkan waktu untuk memutuskan tentang apa yang ia harus lakukan dengan perasaan hatinya. Sementara sampai pada hari itu Naura tidak pernah memberi respon tentang hubungan mereka. Naura hanya menganggap mereka adalah bersahabat. Seiring perjalanan waktu, Martin semakin intens mengunjungi Naura dan teman-temannya yang ditempatkan di sebuah desa di pinggiran kota Ambon. Akan tetapi setelah sekian waktu berlalu tetap tidak ada respon dari Naura. Sebenarnya Naura bukan tidak punya hati terhadap Martin, tetapi ia berpikir realistis, begitu banyak perbedaan di antara mereka. Ia merasa tidak sanggup melewati perbedaan itu. Dalam keadaan putus asa, Martin akhirnya memutuskan untuk mengunjungi abangnya yang berada di Pulau Seram. Ia menceritakan kepada abangnya tentang apa yang ia alami dan apa yang ingin ia lakukan. Sebenarnya, ia ingin meyakinkan Naura bahwa ia bersungguh-sungguh dengan perasaannya. Namun di sisi lain, Martin juga merasa bingung karena sudah pasti apa yang ia lakukan, mencintai Naura artinya dia harus menanggung segala risiko, termasuk ditentang oleh orang tuanya. Mendengar penuturan adiknya, Glenn merasa kasihan dan ia berinisiatif untuk membantunya dan memberikan begitu banyak wejangan-wejangan terhadap adiknya karena apa yang dilewati oleh adiknya Martin sudah pernah ia lalui. Glenn meminta Martin untuk berterus terang kepada ayahnya. Ia tidak ingin apa yang terjadi padanya terulang kembali kepada Martin. Suatu pagi ketika sedang sarapan bersama kedua orang tuanya, Martin mengutarakan isi hatinya. Terang saja apa yang disampaikan Martin membuat murka ayahnya sehingga ayahnya terkena serangan jantung. Setelah pulih dari sakitnya, tanpa diduga ternyata ayah Martin merestui keinginan Martin untuk mualaf dan menikah dengan Naura. Dengan rasa bahagia, pagi itu Martin berangkat
ke kantor. Setibanya di kantor, ia bermaksud menghubungi abangnya Glenn untuk memberitahukan tentang kabar bahagia tersebut dan sekaligus meminta Glenn pulang bersama istri dan kedua anaknya. Akan tetapi belum sempat ia sampai di kantor, ia mengalami kecelakaan akibat mobilnya yang ditabrak oleh truk yang blong remnya. Setelah 1 hari 1 malam tidak sadarkan diri, akhirnya Martin sadar dan ia melihat di sampingnya sudah ada Glenn. Tanpa buang waktu, Martin meminta Glenn untuk menemui seorang ustadz yang selama ini banyak membantunya. Ia bermaksud malam nanti akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan rasa sukacita, Glenn melakukan apa yang diinginkan oleh Martin. Tak disangka, permintaan Martin terhadap Glenn merupakan permintaan terakhir. Meskipun sebenarnya sebelumnya juga Glenn sempat bingung karena beberapa saat setelah sadarkan diri, Martin meminta Glenn untuk mengurus usahanya yang berada di kota Ambon. Tetapi Glenn tidak pernah berpikir bahwa Martin akan pergi secepat itu. Akhirnya setelah beberapa saat mengucap 2 kalimat syahadat, Martin pun mengembuskan napasnya yang terakhir di pangkuan Glenn. Nah, sahabat YouTube, menarik bukan kisahnya? Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Ikuti juga video-video selanjutnya. Terima kasih.